Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari kelas HI2. Untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam, saya akan membacakan 10 surah yang berkaitan dengan sejarah pemikiran Islam. Baik, surah yang pertama, surah Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiram minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya, mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkakum wa yu'akumul kitaba wal hikmata wa yu'hukum malak malam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Selanjutnya surah At-Takasur ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqkumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Artinya, bermegah-megahan telah melelaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Selanjutnya surah Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa harum mutasyabihat wa ammal lazina fi qulubihim zaykun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga al-fitnati wabtiga wilih wa ma ya'lamu tawillahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Selanjutnya surah Al-Imran ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sallaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'iza da'ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala takjilun, yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu merupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir? Selanjutnya surah Hud ayat 7 yang berbunyi, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mabsuna min ba'dil mauti la yaqulanna allazina kafaru in hazza illa sirum mubin, yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu adalah dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Selanjutnya surah Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.
Al-Quran beserta terjemahannya yang terkait dengan sejarah pemikiran Islam. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.